Tahun terberat bagi Dodi Sudrajat. Seperti itulah perasaan yang dialaminya di tahun 2021 ini. Tepat di hari ulang tahun Vanessa Angel yang jatuh pada tanggal 21 Desember 2021, yang mana jika Vanessa Angel masih hidup akan berumur 28 tahun. Namun bagi Dodi Sudrajat, ulang tahun Vanessa Angel yang jatuh pada hari ini tentu saja merupakan masa-masa terberatnya karena tidak bisa lagi merayakan ulang tahun bersama dengan putri tercintanya. Kehilangan Vanessa Angel untuk selamanya tak pernah terbayangkan oleh Dodi Sudrajat akan secepat ini. Rasa kesedihan yang mendalam tentu saja sangat dirasakan olehnya, mengingat belum lama Vanessa Angel berpulang untuk selamanya. Terberat banget ya, karena tahun 2001 adalah tahun yang dimana Dedi kehilangan orang yang sangat Dedi cintai, Dedi sayangi, keluarga kehilangan semua benar-benar, terus sampai ada kejadian seperti ini, ramai seperti ini, tahun terberat, tahun-tahun terberat buat Dedi. Tapi Dedi harus hadapi, sini sudah sebuah takdir dan suratan yang harus Dedi hadapin. Ya, the show must go on, kita harus jalan terus. Capek nggak sih Dad ngadepin ini, masih bosan, apalagi banyak kejahatan yang Dedi gitu, padahal mereka nggak tahu. Iya. Enggak sih, Dedi nggak begitu capek karena memang kuncinya nggak melihat media sosial aja. Nggak terlalu Dedi baca, nggak terlalu Dedi lihat, karena yang dilihat ya hal-hal yang positif aja. Yang buat yang negatif udahlah, membuang energi juga kan, buat apa, nggak penting juga sampah. Nggak pernah. Oke aja, santai-santai aja, lihat deh Dedi sehat-sehat aja. Maka, demi mengenang kepergian Vanessa Angel untuk selamanya, rencana pembuatan museum pun sudah terpikirkan dan akan dilaksanakan dengan waktu yang secepat mungkin. Hal ini dilakukan oleh Dodi Sudrajat untuk bisa mengenang memori indah bersama dengan sang putri tercinta lewat benda-benda kesayangan dari Vanessa Angel. Museum jadi, tapi nanti fokusnya belum ke situ sih. Fokusnya masih ke pengadilan dulu. Setelah pengadilan ini kan pengadilan ini masih panjang nih. Kemungkinan sih selesainya kalau misalnya mediasi deadlock terus masuk ke pokok persidangan bisa di 2 bulan sih, bisa di Februari baru selesai gitu. Gitu sih yang dia ditanya gitu ke apa. Lokasinya belum Dedi dapatkan, tapi kemungkinan sih daerah Jakarta Pusat lah. Jakarta Pusat. Kalau enggak, kalau pusat kan dekat rumah Dedi di Kemayoran ya. Daerah pusat atau daerah Romangun lah, seperti itu. Tapi iya. Jadi itu kan kayak kafe juga gitu ya, kayak kafe, dan seperti ada barang-barang peninggalan Vanessa juga di situ gitu. Kayak kemarin Bang Milano tuh buka kafe itu. Nah, seperti itulah, cuman lebih ke arah ya museum yang ada kafenya gitu, bisa tempatnya juga cozy gitu. Iya gitu. Selain akan mendirikan Museum Vanessa Angel demi mengenang kepergian sang putri tercinta untuk selamanya, Dodi Sudrajat pun tetap dengan pendiriannya akan segera memindahkan makam Vanessa Angel untuk menjadi satu liang lahat dengan makam sang ibundanya. Meski mendapat tentangan dari Haji Faisal dan juga para pemuka agama, namun Dodi Sudrajat tetap akan menjalankan rencananya karena sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga besarnya. Lalu kapan waktu persisnya Dodi Sudrajat akan memindahkan makam Vanessa Angel? Berikut penuturan dari Dodi Sudrajat. Iya, nanti itu pasti jadi. Berapa kali kan Dedi udah bilang, tapi nanti kan ini menyangkut masalah keluarga. Jadi harus ada keluarga yang dari Surabaya, Semarang. Jadi kita menyatukan hari dulu, kapan hari dan waktunya nanti akan kita kabarin. Ya. Rencana ketemu Gala kapan? Apa? Rencana ketemu Gala kemungkinan minggu-minggu ini. Ya, ya. Om Dedi setelah acara besok di mana Dedi yang ulta Vanessa? Acara besok ke Ulta Vanessa itu kita akan ke makam. Ya, Dedi akan ke makam sama keluarga, sama mama Vanessa, sama Cika, sama Mayang, kita akan ziarah ke sana. kekeh gitu mau pindahin makam. Ya, saya nggak bisa berbuat banyak juga ya. Kenapa pertama saya nggak bisa berbuat banyak? Ya, karena memang itu kan anaknya. Tapi harapan saya, janganlah dipindahkan. Karena mereka sudah tenang, sudah aman, sudah tentram lah di sana. Tinggal kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tinggal. Artinya persoalan-persoalan tinggal membesarkan anak, atau umpamanya ada persoalan-persoalan lain. Itulah yang akan dimusyawarahkan kalau Pak Dodinya mau. Nah, yang sudah dikubur itu sudahlah menurut saya.
Jadi saya terus terang saja memang tidak setuju dan menolak saya untuk itu. Tapi kalau dia kekeh, dosa dia yang akan menanggung, risiko dia yang akan menanggung. Kan itu kan udah orang udah sehidup semati. Artinya anak begitu nikah dengan suaminya, itu kan udah hak suaminya. Mereka terbukti kan hidup berdua, mati berdua. Nah sekarang kita pisahkan. Gimana sih kalau kita memisahkan orang suami istri? Itu dosanya sangat besar loh. Karena itu kan sudah dilimpahkan kepada suami, sudah ijab kabul kita. Jadi sekarang yang berhak siapa? Ya si Gala. Nah kalau begini nanti besar Gala dipindahin lagi oleh Gala, repot urusannya. Saya nggak pernah mengambil keputusan sendiri, apapun. Selalu saya WA atau kalau dia dekat saya ngobrol. Pada saya kubur di sini, setuju? Ya setuju. Sesuai. Alasannya mungkin kenapa waktu itu kubur di situ? Saya berpikir hanya secara pendek aja berpikir. Karena kebetulan tetangga di sana kan ada tetangga saya yang salah seorang Pak Haji. Waktu itu dia nawarin, Pak Haji mau dikubur di mana? Yang dekat aja lah dari sini, supaya bisa berziarah, supaya bisa membaca doa-doa pagi-pagi ke situ. Nah, ada Pak Haji ini di sini, mana di Melaka. Oke, nggak ada masalah di situ, nggak ada. Terus saya utus salah seorang anggota saya, lihat kuburnya bagus nggak lokasinya. Setelah dilihat ternyata bagus. Tanpa berpikir panjang saya terkecuali saya tanya Pak Dodi, bagaimana Pak Dodi di sana dikubur? Enggak apa-apa Pak Haji, udah saya ikut. Oke. Ada orang yang nawarin sama saya itu kuburan jauh, nawarnya harganya ya lumayan, saya nggak mau. Kenapa? Saya maunya yang dekat. Jadi tak ada pikiran lain bagi kami waktu itu, hanya bagaimana ini bisa dimakamkan secepatnya dan setuju antara saya dengan dia. Kalau saya makamkanlah di situ. Dalam permasalahan pemindahan makam Vanessa Angel dan juga Bibi, almarhum Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi, maka jangan lagi melihat keuntungan, jangan lagi melihat pertikaian, tapi kemaslahatan. Seandainya pemindahan itu bertolak belakang dengan agama, maka jangan dilakukan. Tapi kalau alasan utamanya hanya sekedar wasiat karena mimpi, minta dikuburkan, jangankan sekedar mimpi ya. Kalaupun ada orang yang berpesan sebelum dia meninggal, ingin dikuburkan di sini, ingin dikuburkan di sana, selama itu sifatnya bukan terkait dengan urusan materi dan harta yang ingin diwariskan atau diwasiatkan, maka mimpi itu atau wasiat itu boleh dijalankan, boleh tidak. Ngambil takwil dari mimpi itu tidaklah mudah untuk bisa dituangkan dalam ibrohnya, dalam realisasi kehidupannya. Saat ini dalam kehidupan akhir zaman yang sudah banyak luar biasa mungkin perilaku manusia, jadi sangat memang mungkin orang-orang masih dipilih untuk bisa diberikan ilham lewat tidurnya. Jadi mimpi siapa yang bisa diambil? Jadi sangat lemah sekali untuk bisa mengambil sebuah hukum karena sebab mimpi, apalagi yang dilaksanakan itu adalah sesuatu yang sangat kuat, 4 mazhab mengharamkannya. Jika Dodi Sudrajat berencana akan memindahkan makam Vanessa dan berencana mendirikan museum untuk mengenang Vanessa, maka di lain pihak, rasa syukur sedang diucapkan oleh Haji Faisal karena dana donasi untuk masa depan Rumah Gala sudah terkumpul dari banyaknya donatur yang bersimpati dengan keadaan dan kondisi dari Gala. Namun justru rasa syukur kembali lagi berbeda pendapat dengan Dodi Sudrajat yang tetap mengatakan tidak setuju dengan adanya donasi untuk Rumah Gala. Bagi Dodi Sudrajat, masih banyak anak yatim piatu lainnya yang lebih membutuhkan daripada Gala, karena dirinya masih mampu membesarkan Gala hingga kelak Gala dewasa. Sekarang perkembangannya kemarin hari apa ya? Ada di sini nih kalau nggak salah saya. Itu kan donasi itu kan ada 2, satu dana yayasan, satu yang donasi untuk rumah. Donasi untuk rumah ini sekitar 2,2 lebih, tapi segitulah ya, itu yang untuk rumah. Nah, yang untuk yayasan, untuk pendidikannya apa segala macam, kan itu rencana daripada teman-temannya PB yang dari Surabaya, kan? Itu lain lagi. Kalau untuk rumah mungkin sekarang sekitar 2 lebih lah. Target 3 miliar ya Pak Haji? Saya nggak ada target kalau umpamanya supaya jangan berlarut-larut. Kemarin kan supaya jangan berlarut-larut, supaya apa yang menjadi hajat orang banyak ini, hajat daripada masyarakat ini, supaya jangan kemana-mana nanti liar lagi beritanya. Sudah terkumpul kira-kira kita belikan aja ke rumah lagi, kalau kurang nanti
saya kan saya terus aja udah siap saya untuk menambah. Nah kalau ada lagi dari keluarga yang menambah atau umpamanya seperti Bu Anggi nambah nanti, ya udah cukup lah menurut saya. Jadi saya di soal ini tidak memuluk-muluk menunggu sekian enggak. Saya hanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Udahlah, belilah. Nah, ya saya akan beli. Kalau kurang nanti saya siap menambah dan Ibu Anggi pun juga siap menambah. Jadi nominal pastinya saat ini udah 2 miliar berapa Pak Haji? nah itu harus dibuka lagi kan, kalau nggak salah kemarin saya buka 250 apa berapa ya, jadi segitulah ya kalau nggak salah saya kemarin. Nanti kalau itu dana nggak bisa lari kemana-mana, nggak bisa berseliweran. Kalau kayak minta rekening ini rekening itu bisa berseliweran. Itu kan tujuannya supaya dana ini jangan berseliweran. Itu pengurusnya 10 orang. Jadi nggak bisa duit itu kita bohongin pengeluarannya, kita begini. Semuanya itu harus kwitansinya harus ada. Kan itu tujuannya supaya. Mungkin rencana mau beli rumah di mana? Apa mau beli rumah yang ditempatin sekarang? Di tempat yang sekarang kan harganya agak nggak terjangkau. Berapa mungkin? Sempat dia buka ke saya sekitar 3,7 dia buka ke saya. Jadi jangkauan saya kan nggak cukup. Juga penambahnya banyak banget. Nah situasi sekarang kan lagi begini. Jadi kita tidak muluk-muluk, yang terjangkau aja. Di mana rencana berarti Pak Haji? Saya berkeinginan di dalam komplek itu juga. Cari harga untuk donasi pencarian dana untuk gala. Ya sampai sekarang sekali lagi Dedi pastikan ini tidak benar, dan Dedi dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal. Karena keluarga dari almarhum mamanya Vanessa juga tidak setuju ya, Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu, karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar, yang nempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan, almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Jadi keberatan lah, Dedi keberatan. Nggak benar itu, Dedi menyetujui terus ada berita yang seperti ini, Dedi kaget juga. Tapi sekali lagi keluarga besar tidak menyetujui apa yang digagas oleh keluarga Pak Faisal untuk menggalangan dana atau donasi untuk membeli rumah untuk Gala. Banyak anak-anak yatim piatu di luaran sana yang lebih membutuhkan dari Gala. Gala itu masih punya keluarga besar, gitu, keluarga besar dari Bibi dan keluarga besar dari Vanessa, dan kami semua sanggup membiayai Gala. Dia nggak membutuhkan rumah, dia nggak ngerti itu rumah. Itu kasihan juga nanti kalaupun misalnya dibeli, satu saat ini anak kan semakin besar. Nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibully sama teman-temannya. Ya lo tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan, akan dibully kan, cucu Dedi kan kasihan gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya. Lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan dari Gala. Ya, masyarakat bisa menilai sendiri aja nanti ya. Ini sangat memprihatinkan ya seperti ini, karena dulu pernah Pak Faisal ngomong ke saya gitu, tidak mau mengemis-ngemis, meminta-minta. Itu pernah bicara sama saya, pernah. Di hari ketiga setelah Vanessa meninggal itu, waktu yasinan, dia pernah bilang sama saya tidak akan Pak Dodi ngemis-ngemis, saya tidak akan meminta-minta ke orang-orang untuk biaya Gala, saya punya harga diri. Tapi ternyatanya sekarang gimana gitu, dia membuka donasi buat cucunya dia sendiri, dia nggak pikir gitu loh, mereka tuh nggak mikir. Nah maka ditempatin sendiri itu kan nggak apa yang diucapkan tuh nggak sesuai gitu loh. Dia ngomong seperti itu, kan menjilat dolar sendiri. Orang dia bilang seperti itu, saya nggak mau cucu saya ini saya minta-minta ke orang ya mau buat Gala. Tapi sekarang dia membuka donasi buat Gala seperti itu kan sama aja kan menjilat dolar sendiri, dan kasihan Galanya nanti, kasihan. Satu saat nanti dia semakin besar akan dibully sama teman-temannya di sekolah yang menempati rumah yang hasil ya, artinya hasil donasi ya, minta ke orang. Ini kan seperti kayak bencana alam gitu. Lebih baik sekarang daripada belum terlaksana pembelian rumah itu, lebih baik digunakan saja untuk anak-anak yang lebih membutuhkan dari Gala, atau bencana alam yang sekarang sedang ada ini
bisa disumbangkanlah ke sana. Ya sudah, ya makin susah lah ya, nggak seperti yang digambarkan ya, karena ini kan sudah menyangkut harga diri ya untuk membeli rumah dari hasil donasi, tapi yang menempati ya mereka juga semua di situ gitu, bukannya Gala nggak membutuhkan rumah yang besar kok gitu, dia hanya membutuhkan kasih sayang ya, nggak membutuhkan rumah yang besar tuh. Yang butuh rumah besar kan yang ya mereka ini kan, kalau Gala kan enggak gitu.